Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Pengasuh Pesantren Indonesia, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Tata Taufik MAG. Kepada yang terhormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, saya sebut mohon maaf ya Pak, yang ke-6 dan ke-10, Bapak Dr. mohon izin lagi, Kiai Haji Yusuf Kala. Mohon diterima dengan satu alasan. Pertama, beliau banyak mewakafkan dan membantu pondok pesantren. Jadi sudah sah menjadi pengasuh pondok pesantren. Yang kedua, beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Yang paling cocok kita tambah dan mohon izin kami menyebut Kiai Haji Yusuf Kala. Mohon diterima. Wakil Ketua MPR Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Ini udah otomatis Kiai Hajinya Pak. Beliau guru saya, alhamdulillah. Kemudian Ma'ali Naib Raisil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah Ustadz Dr. Hasan Ibnu Abdul Mun'im Al-Aufi. Ahlan wa sahlan bihudurikum bi Indonesia lianni mutakallim bismi Ittihad Ru'asail Ma'ahid Al-Indonesia dan ahlan wa sahlan bi Indonesia. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, para pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah, para pengasuh pesantren dan para rektor yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah hadir pada saat ini beberapa pengasuh pesantren dari seluruh Indonesia dan saya lihat yang paling banyak wilayahnya dari Sumatera. Luar biasa. Datang juga bersama kita ada teman saya sering ketemu di berbagai tempat. Tapi di Timor Leste ada kiainya enggak ya? Kiai Haji Arif Sargan dari Timor Leste. Beliau sering mewakili Timor Leste dalam berbagai kunjungan di negara-negara Islam dan konferensi Islam internasional. Dan beliau adalah alumni Darun Najah, Pak Kiai JK. Alhamdulillah. Para pengasuh serta seluruh tamu undangan, alhamdulillah hadir juga dari Malaysia, bahkan nanti ada yang dari Turki juga insya Allah hadir, dari Mesir juga insya Allah hadir, akan ada menyampaikan materi-materinya. Semuanya, pertama kami mengucapkan selamat datang pada acara konferensi internasional pengasuh pesantren se-Asia Tenggara dan Grand Launching Universitas Darun Najah Jakarta. Mungkin pertanyaan pertama, kok ada konferensi, ada P2I, ada Darun Najah. Inilah salah satu model kolaborasi. Kami mencoba berbicara tentang kolaborasi antara para pengasuh pesantren seluruh Indonesia, bahkan kita usahakan seluruh dunia untuk bisa bersatu bersama-sama membangun mimpi, membangun kejayaan, dan membangun kebaikan-kebaikan yang kita miliki, asli produk Indonesia untuk kita transfer kepada dunia, bahkan dunia internasional. Maka Pak Kiai Haji Yusuf Kala itu kita beri judul internasionalisasi pesantren.
Mohon nanti arahannya Bapak. Karena saya tahu beliau juga bukan saja Dewan Penyantun Darunajah yang baru, tapi salah satu Dewan Penyantun juga Oxford kalau tidak salah Pak ya. Oxford University, masa Oxford jadi Dewan Penyantun, Darunajah tidak, di P2I juga tidak, insya Allah, insya Allah. Hada syahsun ghali, ini beliau adalah betul-betul orang mahal yang kita miliki dan ternyata berperan secara internasional. Insya Allah di London belum ada masjid Indonesia Pak Haji. Insya Allah nanti beliau juga akan membangunkan masjid bukan saja di Jawa tapi juga di London ditambah insya Allah, amin. Biar tidak tanggung, Oxford disupport masa masjidnya enggak. Ya, belum ada katanya begitu Pak menurut dari KBRI, insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya, atas supportnya para pengasuh pesantren. Kita perlu berkolaborasi untuk apa? Untuk melihat kemajuan-kemajuan yang ada di dunia, at-tahawulat fi asri raqmi ma yahtaju ila ihtimamina wat tafkirina. Jadi kok bahasa Arab ya? Apa yang kita butuhkan untuk kemajuan pesantren kita di era digital ini, tentu perubahan tingkah laku manusia sudah berubah, maka diperlukan konsep-konsep baru. Kalaulah Kiai Haji Abdul Manap, Kiai Haji Imam Jarkasi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para kiai, bahkan saya pelajari juga dari Darud Dakwah wal Irsyad, misalkan tahun 30-an membangun pesantren dengan ide pesantren seperti yang ada sekarang, lahirnya kita yang ada sekarang, maka kita dalam kurun waktu sekitar sekian puluh tahun harus melakukan kajian-kajian yang lebih seksama untuk kemajuan pesantren ke depan. Pesantren ba'da qarnil wahid wal ishrin, pesantren di abad 21 ini harus berbeda, harus ada mafhumat al-jadidah, harus ada konsep-konsep baru dalam banyak hal. Maka mari kita duduk bersama, kita gali. Mohon izin Pak Kiai Hasan, kami mengundang pembicara ini yang muda-muda, usianya harus di bawah saya untuk pembicara ini. Kenapa? Masih segar, pikirannya masih segar, hidupnya di masa yang sangat kompleks, sehingga mereka nanti bisa berpikir bagaimana mengkonstruksi konsep pesantren ke depan dengan segala perkembangannya. Qad gorosa man qoblana fa'akalna wa nagri sunahnu liyakula man ba'dana. Kalau para pendahulu kita sudah menanamkan ide pesantren, ide perbaharuan pesantren yang kita jalankan, maka dari kita ke depan dia harus membuat ide dan menjadikan ke depan. Maka ada beberapa tema yang kita bahas dalam konferensi ini, di antaranya adalah misalkan dimensi sesuai dengan tema-tema konferensi, ada pesantren, helping pesantren, pengembangan SDM, pengembangan konseptual dan lain sebagainya yang insya Allah akan disampaikan oleh para narasumber, dan termasuk merajut kolaborasi antara pesantren. Tidak ada perbedaan pesantren salafiyah maupun pesantren asriyah, yang ada adalah satu pesantren untuk dunia menuju dunia. Terima kasih atas perhatian semuanya. Harapan kami melalui konferensi ini diharapkan bisa menemukan rumusan kerangka konseptual pesantren dari segi internasionalisasi pesantren oleh Pak Kiai Haji Yusuf Kalla. Masjid dan pesantren sebagai pilar Indonesia masa depan nanti akan disampaikan oleh Dr. Syafruddin Kambo MSI. Pesantren dalam konsep merdeka belajar akan disampaikan nanti oleh pakar kenegaraan kita, dan itu Santri Gontor dan teman seangkatan saya Dr. Yudi Latif. Kemudian semuanya dihimpun dalam 5 topik: pengembangan pesantren pasca UU tentang pesantren tahun 2019, problematika pengelolaan pesantren, strategi pengembangan SDM pesantren, dan yang terpenting lagi ini yang ingin kita gagas dan akan kita tawarkan kepada dunia yang lebih luas adalah mencari model perguruan tinggi pesantren. Jadi kita membuat konsep perguruan tinggi pesantren, insya Allah Darunajah
bisa menjadi pelopor. Ini harapan kami semuanya. Saya kira itu, terima kasih atas kehadiran semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Kami mengucapkan selamat kepada Darun Najah yang telah bisa melahirkan Universitas Darun Najah. Mudah-mudahan universitasnya betul-betul melebihi kelas Oxford. Karena, amin ya, amin. Karena Dewan Penyentuhnya juga sama beliau juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.